Dunia Putri seketika runtuh saat Renaldi, pria yang ia muliakan sebagai poros hidupnya, justru memilih membuang sisa usia mereka demi kembali ke pelukan Della, mantan kekasih yang tak pernah benar-benar pergi dari hati suaminya. Dikhianati, ditinggalkan bersama anak mereka, dan dihancurkan hingga titik nadir, Putri awalnya disangka akan habis dalam air mata, namun takdir ternyata punya rencana yang jauh lebih dramatis. Dengan bantuan Fadli, pria misterius yang melihat potensi besar di balik kerapuhannya, Putri bangkit dari abu kehancuran dan bertransformasi menjadi janda paling berpengaruh yang namanya kini mengguncang panggung internasional. Kini, saat keberhasilan telah berada di genggamannya dan dunia bersorak untuknya, Renaldi datang kembali dengan wajah penuh penyesalan dan lutut yang gemetar, memohon kesempatan yang telah ia sia-siakan. Akankah Putri membuka kembali pintu hatinya, atau justru membiarkan sang mantan suami tenggelam dalam penyesalan abadi di balik bayang-bayang kesuksesannya? Kisah inspiratif ini didedikasikan untuk seluruh wanita tangguh dimanapun berada. Sebelum kita lanjut, kalau boleh tahu Anda sedang menonton dari kota mana saat ini? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mengenal lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus celah gorden kamar yang berwarna pastel. Namun, kehangatannya seolah gagal menyentuh hati Putri. Ia berdiri di depan cermin, merapikan hijabnya dengan gerakan yang mekanis, sembari menatap pantulan dirinya yang tampak sempurna. Namun, matanya tidak bisa berbohong. Ada binar yang meredup di sana. Selama 7 tahun pernikahan, Putri telah mendedikasikan seluruh napas dan waktunya untuk menjadi istri yang berbakti bagi Renaldi, dan ibu yang lembut bagi buah hati mereka. Baginya, rumah adalah ibadah, dan Renaldi adalah poros dunianya. Namun belakangan ini, poros itu terasa bergeser. Renaldi yang dulu selalu pulang dengan senyum hangat dan pelukan rindu, kini berubah menjadi sosok asing yang dingin. Suaminya lebih sering terpaku pada layar ponselnya, tersenyum kecil pada benda mati itu, namun seketika berubah kaku saat Putri menghampiri. Suasana sarapan pagi ini pun terasa mencekam dalam keheningan yang menyesakan. Hanya terdengar denting sendok yang beradu dengan piring porselen. Putri mencoba memecah kebekuan dengan menceritakan perkembangan anak mereka yang mulai aktif. Namun Renaldi hanya menjawab dengan gumaman singkat tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari jam tangannya. "Aku sibuk hari ini. Ada rapat besar. Jangan tunggu aku makan malam," ucap Renaldi datar sebelum bergegas pergi tanpa kecupan di kening seperti biasanya. Tertinggal sendirian di ruang makan yang luas, Putri merasakan hampa yang luar biasa menjalar di dadanya. Ada firasat buruk yang mulai mengakar. Sebuah bisikan nurani yang mengatakan bahwa suaminya sedang membawa raganya di rumah, namun jiwanya telah berkelana ke tempat lain. Di balik kemegahan rumah yang ia rawat dengan kasih sayang, Putri mulai merasa seperti orang asing di istananya sendiri, menunggu badai yang ia tahu pasti akan segera datang menghancurkan fondasi kebahagiaannya. Badai yang dikhawatirkan itu seolah mulai menunjukkan ujung pusarannya ketika Putri menemukan sebuah benda kecil yang tertinggal di selipan sofa ruang tamu. Sebuah gantungan kunci perak dengan inisial nama yang sangat ia kenali. Jantungnya berdegup kencang, seirama dengan keraguan yang selama ini ia tepis jauh-jauh. Nama Della bukan sekedar nama asing. Ia adalah hantu dari masa lalu Renaldi yang pernah hampir merusak rencana pernikahan mereka bertahun-tahun lalu. Dengan tangan gemetar, Putri mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya kebetulan. Namun aroma parfum feminin yang kuat dan asing masih tertinggal samar di bantal kursi. Seolah baru saja ada tamu tak diundang yang duduk di sana saat ia sedang menjemput anak mereka di sekolah. Kehampaan di dadanya kini berganti menjadi rasa sesak yang membakar, memaksanya untuk mencari kepastian di tengah ketidakpastian yang menyiksa. Malam itu, ketika Renaldi pulang jauh melampaui jam makan malam, Putri tidak lagi menyambutnya dengan senyum basa-basi yang dipaksakan. Ia berdiri di kegelapan ruang tengah, membiarkan keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Saat suaminya melangkah masuk dengan wajah lelah yang tampak dibuat-buat, Putri hanya meletakkan gantungan kunci itu di atas meja kayu di antara mereka.
Cahaya lampu yang temaram mempertegas garis ketegangan di wajah Renaldi. Pria itu tertegun, langkahnya terhenti seketika seolah tertangkap basah dalam sebuah sandiwara panjang. Tidak ada pembelaan yang keluar dari bibir suaminya, hanya sebuah helaan napas panjang yang terdengar seperti sebuah pengakuan bisu. Di detik itu, Putri menyadari bahwa dinding-dinding kokoh yang ia bangun untuk melindungi keluarganya mulai retak secara perlahan. Kepercayaan yang ia jaga dengan ketulusan kini berada di ambang kehancuran, menyisakan tanya yang tak kunjung terjawab tentang seberapa jauh Renaldi telah melangkah kembali ke pelukan masa lalu yang seharusnya sudah lama terkubur. Ketegangan yang menggantung di udara malam itu seakan membekukan aliran darah Putri, menanti sepatah kata yang mampu meruntuhkan kecurigaannya. Namun, suaminya justru memalingkan wajah, menghindari tatapan mata yang penuh luka itu dengan sikap dingin yang teramat asing. Putri merasakan dadanya berdenyut perih saat menyadari bahwa pria di hadapannya bukan lagi sosok pelindung yang ia kenal, melainkan orang asing yang menyimpan ribuan rahasia di balik saku kemejanya. Sepanjang malam, ia hanya bisa terjaga di sisi tempat tidur, mendengarkan deru napas Renaldi yang tampak tenang seolah tidak ada beban dosa yang menghimpit pundaknya. Setiap detik yang berlalu, terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kesabarannya, memaksa nuraninya untuk terus bertanya-tanya tentang sejauh mana pengkhianatan ini telah merusak janji suci mereka. Keesokan harinya, kecamuk di batin Putri mencapai titik jenuh yang tak lagi bisa ia bendung sendirian di dalam rumah. Ia memutuskan untuk keluar sejenak, mencari udara segar demi menjernihkan pikiran yang mulai kalut oleh bayang-bayang masa lalu suaminya. Namun, langkah kakinya justru membawanya ke sebuah taman kota yang jarang ia kunjungi. Tempat di mana ia tanpa sengaja menangkap siluet yang sangat familiar dari kejauhan. Di bawah rindangnya pohon mahoni, ia melihat Renaldi sedang duduk bersandar. Namun kali ini ada jemari lain yang tertaut di sela-sela tangannya. Seorang wanita dengan tawa yang anggun tampak begitu manja bersandar di bahu suaminya, menciptakan pemandangan yang seketika menghancurkan sisa-sisa harapan yang sempat ia gantungkan. Dunia seolah berhenti berputar saat mata Putri menangkap detail wajah wanita itu. Della, sosok yang selama ini hanya menjadi momok dalam pikirannya, kininya tak berdiri di depan mata sebagai pencuri kebahagiaannya. Tanpa suara, Putri mematung di balik pilar beton, menyaksikan bagaimana istana impiannya runtuh menjadi debu dalam satu kedipan mata yang paling menyakitkan sepanjang hidupnya. Kehancuran yang nyata di depan mata itu memaksa Putri untuk memutar langkah dengan sisa tenaga yang ia miliki, menghindari konfrontasi yang hanya akan mempermalukan dirinya sendiri di tempat umum. Ia melajukan kendaraannya tanpa tujuan, membiarkan jalanan kota yang sibuk menjadi saksi bisu atas runtuhnya seluruh keyakinan yang selama ini ia genggam erat. Sesampainya di rumah, suasana sunyi yang biasanya menenangkan kini terasa mencekam, seolah setiap sudut ruangan menertawakan kenaifannya yang terlalu percaya pada janji setia. Ia segera menuju kamar, mengemas beberapa potong pakaian anaknya dengan tangan yang masih gemetar hebat, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja di bawah atap yang sama dengan pengkhianatan. Keputusan besar mulai mengkristal dalam benaknya saat ia menatap wajah lelap sang buah hati yang sama sekali tidak berdosa dalam badai orang dewasa ini. Putri tahu bahwa tinggal dalam kebohongan hanya akan meracuni jiwanya lebih dalam, sehingga ia memilih untuk menghadapi kenyataan sepahit apapun bentuknya. Ketika jarum jam menunjukkan angka 10 malam, suara deru mobil Renaldi terdengar memasuki halaman, memicu gelombang kecemasan sekaligus keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Putri duduk di ruang tamu dengan lampu yang sengaja dipadamkan, hanya menyisakan cahaya remang dari koridor yang mempertegas ekspresi ketegasannya. Begitu Renaldi melangkah masuk dengan senyum tipis yang tampak dipaksakan, Putri langsung menyodorkan sebuah amplop coklat di atas meja kayu ok mereka. "Aku melihat kalian di taman tadi siang. Tidak perlu ada sandiwara lagi di antara kita," ucapnya dengan nada suara yang tenang namun tajam, memutus segala celah untuk penyangkalan. Renaldi terpaku, wajahnya seketika pucat pasi saat menyadari bahwa rahasia gelap yang ia simpan rapat bersama Della telah meledak tepat di hadapannya. Di tengah keheningan yang menyesakan itu, Putri menyadari bahwa ini adalah awal dari babak baru yang penuh duri, di mana ia harus belajar berdiri tegak di atas reruntuhan cintanya demi martabat sebagai seorang wanita. Guncangan hebat menyelimuti wajah Renaldi saat ia menyadari bahwa topeng yang ia kenakan selama ini telah hancur berkeping-keping di lantai ruang tamu mereka. Alih-alih memohon ampun atau menunjukkan penyesalan,
Pria itu justru menarik napas panjang dan menyandarkan tubuhnya ke pintu, seolah beban rahasia yang ia pikul selama ini akhirnya terlepas. Putri terpaku saat mendengar nada bicara suaminya yang berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan, jauh dari sosok penyayang yang dulu ia puja. "Jika kamu sudah tahu, maka tidak ada gunanya lagi aku berpura-pura put," cetus Renaldi dengan suara rendah yang mengiris hati, mengonfirmasi bahwa kehadirannya di rumah ini hanyalah sebuah kewajiban tanpa sisa perasaan. Pengakuan itu terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri, karena ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun ia hanya mencintai sebuah bayang-bayang semu. Di tengah keheningan yang mencekam, Renaldi mulai mengutarakan niatnya yang selama ini tersembunyi, untuk kembali memulai hidup baru bersama Della, wanita yang dianggapnya sebagai cinta sejati yang sempat tertunda. Putri hanya bisa terdiam dengan jemari yang mencengkram pinggiran kursi, berusaha menahan gelombang amarah agar tidak meledak di hadapan pria yang kini tampak seperti orang asing baginya. Setiap kata yang keluar dari bibir Renaldi seperti godam yang menghantam fondasi kepercayaan yang ia bangun dengan tetesan keringat dan doa-doa panjang. Ia tidak menyangka bahwa pengabdiannya selama ini akan dibalas dengan pengusiran secara halus dari hati pria yang seharusnya menjadi pelindung terakhirnya. Malam itu juga, keputusan pahit harus diambil ketika Renaldi dengan teganya meminta waktu untuk berpisah secara resmi, seolah ikatan pernikahan mereka hanyalah kontrak bisnis yang bisa diputus begitu saja. Putri menatap lurus ke depan, menyadari bahwa fajar esok tidak akan lagi sama, dan ia harus bersiap menghadapi dunia sebagai orang tua tunggal yang dikhianati. Meski jiwanya terasa remuk, ia menolak untuk menunjukkan kelemahannya lebih jauh, memilih untuk menyimpan sisa harga dirinya di balik punggung yang tetap tegak berdiri. Di ruang tamu yang kini terasa asing itu, Putri bersumpah dalam hati bahwa ia akan menemukan jalan keluar dari kegelapan ini, meskipun ia harus merangkak melalui duri-duri yang ditinggalkan oleh masa lalu suaminya yang kelam. Duri-duri pengkhianatan itu seolah kian menghunjam ketika Renaldi melangkah keluar dari pintu rumah tanpa sekalipun menoleh ke belakang, meninggalkan Putri dalam kesunyian yang memekakkan telinga. Setiap derap langkah kaki suaminya yang menjauh terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan yang selama ini ia puja-puja sebagai pelabuhan terakhir. Putri terduduk lemas di lantai marmer yang dingin, membiarkan punggungnya bersandar pada dinding yang kini terasa asing, sementara pikirannya melayang pada bayangan masa depan yang mendadak buram. Ia menatap kamar anaknya yang tertutup rapat, menyadari bahwa mulai besok ia harus memikul beban dunia ini sendirian, tanpa bahu tempat bersandar atau tangan yang bersedia menghapus air matanya. Kepergian Renaldi yang begitu tega demi mengejar bayang-bayang Della adalah tamparan keras yang menyadarkannya bahwa kesetiaan terkadang hanyalah komoditas yang bisa ditukar dengan gairah sesaat. Pagi menyapa dengan suasana yang sangat berbeda. Tidak ada aroma kopi yang biasanya ia siapkan untuk Renaldi, juga tidak ada obrolan ringan tentang rencana akhir pekan. Putri bangkit dengan sisa tenaga yang ia miliki, membasuh wajahnya berulang kali seolah ingin menghapus jejak kesedihan yang terukir permanen di sana. Ia tahu bahwa meratapi nasib tidak akan memberi makan anaknya atau membayar tagihan yang mulai menumpuk, mengingat seluruh aset selama ini berada di bawah kendali penuh suaminya. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia membuka lemari pakaian dan mengeluarkan setelan terbaiknya, mencoba membungkus kerapuhan batinnya dengan penampilan yang tegar. Ia harus segera mencari cara untuk mandiri secara finansial, karena ia sadar bahwa Renaldi yang sekarang tidak akan lagi peduli pada kelangsungan hidup mereka setelah hatinya tertambat sepenuhnya pada wanita lain. Langkah pertama yang ia ambil adalah mengunjungi sebuah kantor firma hukum kecil di pinggiran kota, berharap bisa mendapatkan kejelasan mengenai hak-haknya sebagai seorang istri yang ditinggalkan. Namun, kenyataan kembali memukulnya saat ia mengetahui bahwa sebagian besar tabungan bersama telah ditarik oleh Renaldi beberapa minggu sebelumnya, menyisakan angka yang nyaris tidak berarti di buku rekening. Di tengah keputusasaan yang menghimpit, Putri teringat pada sebuah kartu nama tua yang tersimpan di dompetnya, kontak milik Fadli, seorang teman masa kuliah yang dulu pernah mengagumi ketekunannya dalam mengelola organisasi. Tanpa memiliki pilihan lain, ia memberanikan diri untuk menghubungi pria itu, berharap ada secercah peluang kerja atau sekedar nasihat untuk memulai kembali hidupnya dari titik nol. Sambil menggenggam ponsel dengan jemari yang masih sedikit gemetar, Putri menarik nafas panjang, bersiap menghadapi dunia luar yang jauh lebih kejam daripada dinding rumahnya.
Namun ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah kali terakhir ia membiarkan orang lain menentukan harga dirinya. Janji pada diri sendiri itu menjadi bahan bakar utama yang memacu langkah kaki Putri menuju sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang disepakati untuk bertemu dengan Fadli setelah sekian lama komunikasi mereka terputus. Di balik kaca jendela yang sedikit berembun, ia melihat sosok pria dengan kemeja rapi yang sedang fokus menatap layar laptopnya, memancarkan aura profesionalisme yang kontras dengan kekacauan batin yang sedang Putri alami. Saat pandangan mereka bertemu, Fadli segera berdiri dan menyambutnya dengan senyum tulus yang tidak menghakimi, seolah ia bisa merasakan beban berat yang sedang dipikul oleh sahabat lamanya itu. Putri duduk dengan canggung, mencoba mengatur napas agar suaranya tidak pecah saat mulai menceritakan situasi sulit yang kini menghimpitnya, mulai dari kepergian Renaldi hingga kondisi finansialnya yang berada di titik nadir. Fadli mendengarkan setiap kalimat dengan saksama, sesekali mencatat sesuatu di buku kecilnya tanpa memotong penjelasan Putri yang penuh emosi. Setelah keheningan sejenak, pria itu tidak memberikan simpati yang berlebihan, melainkan sebuah perspektif yang sangat logis dan membangkitkan semangat yang sempat padam. Ia mengingatkan Putri tentang bakat alaminya dalam mengelola manajemen dan kreativitasnya yang dulu selalu menjadi andalan di masa kuliah, sesuatu yang selama ini terpendam di balik statusnya sebagai ibu rumah tangga. Fadli menawarkan sebuah proyek kecil untuk membantu mengelola operasional salah satu lini bisnis kulinernya yang sedang berkembang. Sebuah peluang emas yang awalnya membuat Putri merasa ragu karena ia sudah terlalu lama meninggalkan dunia kerja. Namun, dukungan moral yang diberikan Fadli meyakinkannya bahwa kemampuan seseorang tidak akan hilang hanya karena lama tidak diasah, melainkan hanya butuh panggung yang tepat untuk kembali bersinar. Selama pertemuan itu, Putri mulai menyadari bahwa dunia tidak berakhir hanya karena satu orang memutuskan untuk pergi demi masa lalunya yang kelam. Di bawah bimbingan Fadli, ia mulai menyusun rencana strategis untuk membangun kembali kemandiriannya, mempelajari tren pasar terkini, dan memahami bagaimana cara mengubah rasa sakit menjadi energi yang produktif. Kehadiran Fadli bukan sekadar sebagai penolong, melainkan sebagai cermin yang menunjukkan bahwa ia masih memiliki harga diri dan potensi yang luar biasa besar untuk menginspirasi orang lain. Putri merasa seolah ada cahaya kecil yang mulai berpijar di ujung lorong gelap yang ia lalui sejak malam pengkhianatan itu terjadi di ruang tamunya. Sambil menyeruput sisa minumannya, ia membulatkan tekad untuk tidak lagi menoleh ke belakang atau mengharapkan belas kasihan dari Renaldi, yang mungkin saat ini sedang merayakan kebahagiaan semuanya bersama Della. Ia ingin membuktikan pada dunia, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa menjadi seorang janda bukanlah sebuah aib atau akhir dari perjalanan hidup, melainkan sebuah transformasi menjadi pribadi yang lebih tangguh dan berwibawa. Dengan tas yang tersampir kuat di bahunya, Putri meninggalkan kafe itu dengan tatapan mata yang lebih tajam dan langkah yang lebih mantap, siap menghadapi babak baru yang penuh tantangan, namun menjanjikan kebebasan yang sejati. Ia tahu, perjalanan ini akan sangat melelahkan dan penuh dengan keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, dukungan dari sosok seperti Fadli memberikan keyakinan bahwa ia tidak benar-benar berjuang sendirian di tengah samudra kehidupan yang luas ini. Sepulangnya ke rumah, Putri tidak lagi menatap foto pernikahannya dengan tatapan sedih, melainkan dengan pemikiran dingin tentang bagaimana ia harus segera membereskan sisa-sisa kenangan pahit itu agar tidak lagi menghalangi pandangannya ke depan. Ia segera membuka laptop lamanya, mulai mengetik kerangka rencana bisnis yang tadi didiskusikan dengan Fadli, membiarkan setiap denting keyboard menjadi irama kebangkitannya dari reruntuhan mimpi yang hancur. Disinilah, di tengah sunyinya malam, seorang wanita yang dulu hanya dikenal sebagai istri penurut mulai mengukir takdirnya sendiri dengan pena keberanian dan tinta kerja keras yang tak terhingga nilainya. Tinta kerja keras itu mulai mengalir menjadi rencana nyata saat Fajah menyingsing, membawa Putri pada hari pertamanya menginjakan kaki di kantor milik Fadli yang terletak di jantung pusat bisnis. Dengan mengenakan blazer berwarna pastel yang sopan namun memberikan kesan profesional, ia melangkah masuk melewati pintu kaca besar, mengabaikan debaran jantungnya yang sempat menciut melihat kesibukan orang-orang di dalamnya. Fadli menyambutnya di depan ruang rapat, memberikan sebuah map tebal berisi data operasional sebuah restoran yang sedang mengalami penurunan performa. Tantangan pertama bagi Putri adalah melakukan audit menyeluruh dan memberikan strategi pemasaran baru dalam waktu 1 minggu.
sebuah tugas yang sengaja diberikan Fadli untuk menguji ketangguhan mental sahabatnya itu di tengah badai pribadi yang belum sepenuhnya reda. Putri menenggelamkan diri dalam tumpukan dokumen dan angka-angka, membiarkan fokusnya teralih sepenuhnya dari bayang-bayang pengkhianatan Renaldi yang sesekali masih mencoba menyelinap masuk ke dalam pikirannya. Ia belajar dengan cepat, menyerap setiap informasi tentang manajemen rantai pasok dan psikologi konsumen yang selama ini hanya ia baca sekilas di majalah. Di sela-sela jam istirahat, ia sering berdiskusi dengan Fadli mengenai bagaimana cara membangun citra merek yang memiliki kedekatan emosional dengan pelanggan. Sebuah ide yang lahir dari pengalaman pribadinya tentang pentingnya ketulusan dalam sebuah hubungan. Namun, dunia kerja ternyata tidak seramah yang ia bayangkan. Beberapa staf senior mulai berbisik di belakang punggungnya, meragukan kemampuan seorang wanita yang baru saja mengalami keretakan rumah tangga untuk memimpin sebuah perubahan besar. Cibiran itu sampai ke telinga Putri melalui obrolan di ruang pantry yang tidak sengaja ia dengar, di mana beberapa rekan kerja menyebutnya hanya beruntung karena memiliki koneksi lama dengan pemilik perusahaan. Dia itu cuma janda yang butuh kasihan, apa yang dia tahu soal memimpin bisnis? Kalimat itu sempat membuat jemari Putri gemetar saat memegang cangkir tehnya. Namun ia segera menarik napas dalam-dalam dan menegakkan bahunya. Alih-alih merasa rendah diri atau melabrak mereka dengan amarah, ia memilih untuk membuktikan kapasitasnya melalui hasil kerja yang nyata dan terukur. Ia lembur hingga larut malam, membedah setiap keluhan pelanggan dan merancang konsep acara peluncuran menu baru yang lebih segar, membuktikan bahwa luka hati justru bisa menjadi energi kreatif yang luar biasa jika dikelola dengan bijak. Fadli yang mengamati dari kejauhan merasa bangga melihat transformasi Putri yang begitu cepat, meski ia tetap menjaga jarak profesional agar tidak memperkeruh suasana kantor. Suatu sore, saat mereka sedang meninjau progres pekerjaan, Fadli memberikan sebuah nasihat yang membekas di hati Putri, bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari jabatan, melainkan dari cara seseorang bangkit setelah dijatuhkan oleh keadaan. Motivasi itu membuat Putri semakin berani untuk menyuarakan ide-ide briliannya dalam rapat besar, meskipun awalnya ia harus menghadapi tatapan skeptis dari para pemegang kepentingan. Ia mempresentasikan analisisnya dengan suara yang tenang, namun penuh keyakinan, membedah titik lemah operasional restoran, dan menawarkan solusi digitalisasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya oleh tim lama. Di sisi lain, kehidupan pribadinya mulai terusik ketika Renaldi tiba-tiba mengirimkan pesan singkat yang isinya mempertanyakan mengapa Putri mulai jarang berada di rumah dan sibuk dengan urusan luar. Pria itu tampaknya mulai merasa terganggu melihat kemandirian Putri yang tumbuh pesat, seolah ia kehilangan kendali atas wanita yang dulu selalu bisa ia tekan dengan kata-kata dingin. Putri tidak membalas pesan tersebut. Ia hanya menyimpannya sebagai pengingat bahwa masa lalunya masih berusaha menariknya kembali ke dalam kubangan kesedihan yang sama. Ia menyadari bahwa setiap langkah sukses yang ia ambil di kantor Fadli adalah sebuah pernyataan perang terhadap stigma negatif yang sering disematkan pada wanita dalam posisinya. Minggu pertama berakhir dengan pencapaian yang mengejutkan. Ide pemasaran Putri berhasil meningkatkan reservasi restoran hingga 30% dalam waktu singkat melalui kampanye di media sosial. Fadli memberikan apresiasi tinggi di depan seluruh karyawan, yang seketika membungkam suara-suara sumbang yang sebelumnya meragukan kredibilitas Putri di perusahaan tersebut. Kemenangan kecil ini menjadi fondasi awal bagi kepercayaan dirinya yang sempat hancur berkeping-keping, memberikan harapan baru bahwa ia mampu menciptakan masa depan yang cerah bagi dirinya dan anaknya. Sambil menatap pemandangan kota dari lantai 10 kantor itu, Putri menyadari bahwa ini barulah permulaan dari sebuah perjalanan panjang untuk mengubah sudut pandang banyak orang tentang kekuatan seorang wanita yang berani bangkit dari keterpurukan. Pandangan mata yang tajam ke arah cakrawala kota itu seolah menjadi saksi bisu atas transformasi batin Putri yang kini lebih mengutamakan logika daripada sekadar perasaan yang meluap-luap. Keberhasilan kampanye perdananya tidak hanya memulihkan rasa percaya dirinya, tetapi juga mulai menarik perhatian publik yang lebih luas melalui testimoni positif para pelanggan di jagat maya. Berita tentang kemunculan seorang manajer operasional baru yang jenius dan penuh empati di bisnis kuliner milik Fadli pun perlahan sampai ke telinga Della. Wanita yang selama ini merasa telah memenangkan segalanya itu mulai merasa terusik ketika melihat unggahan foto di media sosial perusahaan yang menampilkan sosok Putri dengan penampilan yang jauh lebih elegan dan berwibawa.
Della yang sebelumnya mengira Putri akan terpuruk dalam kemiskinan dan ratapan setelah ditinggalkan, kini justru mendapati kenyataan yang berbanding terbalik dengan ekspektasinya. Rasa iri yang mulai menggerogoti hati Della membuatnya sering melontarkan sindiran halus kepada Renaldi saat mereka sedang bersantai di apartemen mewah yang kini mereka huni bersama. "Sepertinya mantan istrimu itu sedang mencoba cari panggung dengan bantuan teman lamanya, Ren," ucap Della sambil menunjukkan layar ponselnya dengan nada yang meremehkan, namun menyiratkan kekhawatiran. Renaldi yang awalnya mencoba bersikap acuh tak acuh, mau tidak mau harus mengakui bahwa pancaran wajah Putri dalam foto tersebut terlihat jauh lebih bahagia dan mandiri dibandingkan saat masih bersamanya. Ada secercah rasa tidak nyaman yang menyelinap di relung hatinya, bukan karena rasa cinta yang tersisa, melainkan karena ego lelakinya merasa terusik melihat wanita yang dulu sangat bergantung padanya, kini bisa melesat tanpa bantuan sepeser pun darinya. Renaldi mulai merasakan perbedaan mencolok dalam kehidupan sehari-harinya bersama Della yang ternyata jauh dari bayangan indahnya selama ini. Jika dulu ia selalu pulang ke rumah dengan hidangan hangat yang disiapkan Putri dan suasana yang tenang, kini ia seringkali harus menghadapi tumpukan cucian kotor dan Della yang lebih sibuk bersolek atau menghabiskan uang untuk barang-barang mewah. Ketidakstabilan finansial mulai membayangi Renaldi karena pengeluaran Della yang tidak terkontrol, sementara ia sendiri mulai kehilangan fokus dalam pekerjaannya akibat tekanan batin yang ia ciptakan sendiri. Ia seringkali teringat bagaimana Putri dulu mengelola keuangan rumah tangga dengan sangat cermat, memastikan setiap kebutuhan anak mereka terpenuhi tanpa pernah mengeluh sedikit pun tentang kekurangan. Sementara itu, di kantor, hubungan profesional antara Putri dan Fadli semakin solid dan penuh sinergi positif yang menguntungkan perusahaan. Fadli memberikan kepercayaan penuh kepada Putri untuk memimpin ekspansi cabang baru di lokasi yang lebih strategis, sebuah tanggung jawab besar yang menuntut konsentrasi tinggi. Putri menyambut peluang tersebut dengan tangan terbuka, menyusun strategi manajemen risiko dan sistem pelayanan pelanggan yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan. Ia mulai menyadari bahwa setiap tantangan yang diberikan Fadli adalah sebuah ujian untuk membuktikan bahwa statusnya bukan hambatan untuk mencapai puncak karir yang gemilang. Kedekatan mereka yang murni atas dasar pekerjaan dan persahabatan lama ini ternyata mulai menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan mitra bisnis yang kagum akan ketangguhan Putri dalam menghadapi stigma negatif. Suatu sore, saat Putri sedang meninjau progres pembangunan cabang baru, ia dikejutkan oleh kehadiran Renaldi yang tiba-tiba muncul di lokasi tersebut tanpa pemberitahuan sebelumnya. Wajah pria itu tampak sedikit kusam, dengan guratan kekelelahan yang tidak bisa disembunyikan di bawah kemeja mahalnya. "Putri, aku hanya ingin bicara sebentar soal anak kita," ujar Renaldi dengan nada bicara yang sedikit lebih rendah, seolah mencoba mencari celah untuk memulai percakapan kembali. Namun, Putri tidak lagi menunjukkan ekspresi rapuh atau amarah yang meledak. Ia hanya menatap mantan suaminya itu dengan tatapan datar yang sangat tenang. "Jika ini soal kebutuhan anak, silahkan hubungi asisten atau kirimkan rinciannya lewat pesan singkat. Aku sedang ada rapat penting," jawab Putri dengan tegas namun tetap menjaga kesopanan di depan umum. Penolakan halus namun berwibawa itu benar-benar menampar harga diri Renaldi yang selama ini menganggap dirinya masih memiliki otoritas penuh atas hidup Putri. Ia tertegun melihat bagaimana wanita yang dulu selalu menunduk saat ditegur, kini berani menatap matanya dengan penuh keberanian dan kemandirian yang mengintimidasi. Renaldi pulang dengan perasaan berkecamuk, menyadari bahwa ia telah melepaskan permata berharga demi sebuah fata morgana yang kini mulai menunjukkan sisi gelapnya. Di sisi lain, Putri kembali melanjutkan pekerjaannya dengan senyum tipis, menyadari bahwa babak sesungguhnya dalam membuktikan kesuksesannya baru saja dimulai. Ia tidak lagi peduli pada bayang-bayang masa lalu, karena kini ia memiliki visi yang jauh lebih besar. Menjadi sosok yang bisa menginspirasi ribuan wanita lain untuk tetap bangkit dan bersinar, meskipun dunia mencoba memadamkan cahayanya. Integritas yang mulai terpupuk kuat dalam sanubari Putri menjadi perisai utama saat ia melangkah kembali ke meja kerjanya. Mengabaikan getaran aneh yang ditinggalkan oleh kehadiran Renaldi di lokasi proyek tadi siang.
Ia sadar bahwa keberhasilannya bukan sekadar tentang angka pertumbuhan laba atau ekspansi cabang, melainkan tentang bagaimana ia menjaga martabatnya di tengah badai yang sengaja diciptakan oleh orang-orang dari masa lalunya. Namun, di sudut lain kota, Della tidak tinggal diam melihat kemajuan pesat sang rival. Wanita itu mulai menyusun siasat licik untuk meruntuhkan reputasi Putri yang sedang meroket di kalangan pengusaha kuliner. Della mulai menyebarkan desas-desus tidak sedap melalui beberapa akun anonim di platform digital, menggiring opini publik bahwa kesuksesan Putri hanyalah hasil dari kedekatan khusus dengan Fadli, sang pemilik perusahaan. Fitnah yang disebarkan Della mulai merayap masuk ke kolom komentar unggahan bisnis Putri, menciptakan kegaduhan kecil yang sempat membuat beberapa mitra bisnis merasa ragu. Putri mendapati ponselnya dibanjiri notifikasi yang mempertanyakan kredibilitasnya. Sebuah ujian mental yang jauh lebih berat daripada sekadar mengelola operasional restoran. Di ruang kerjanya yang tenang, ia sempat terdiam menatap layar, merasakan sesak yang familiar kembali mencoba menghimpit dadanya. Namun kali ini ia tidak membiarkan air mata jatuh membasahi pipinya. Ia segera menghubungi Fadli untuk mendiskusikan langkah klarifikasi yang elegan tanpa harus terjebak dalam drama murahan yang diinginkan oleh pihak lawan. Fadli dengan ketenangannya yang suportif menyarankan agar Putri tetap fokus pada kualitas pelayanan dan membiarkan bukti nyata yang berbicara lebih keras daripada ribuan kata fitnah di internet. Strategi yang mereka ambil adalah dengan mengadakan sebuah acara open kitchen dan seminar singkat bertajuk Pemberdayaan Wanita dalam Industri Kreatif di cabang terbaru yang akan segera diresmikan. Putri ingin menunjukkan secara transparan bagaimana sistem manajemen yang ia bangun bekerja, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa setiap pencapaiannya adalah buah dari dedikasi dan profesionalisme murni. Persiapan acara tersebut dilakukan dengan sangat detail, melibatkan seluruh tim yang kini sudah mulai menaruh hormat penuh pada kepemimpinan Putri yang inklusif. Ia tidak lagi dianggap sebagai sosok yang butuh belas kasihan, melainkan sebagai mentor yang mampu menggerakkan semangat kolektif untuk mencapai visi bersama perusahaan. Di sisi lain, kehidupan Renaldi bersama Della mulai diwarnai pertengkaran hebat karena obsesi Della yang terlalu berlebihan untuk menjatuhkan Putri. Renaldi mulai merasa muak dengan sikap Della yang tidak lagi memperhatikan keharmonisan hubungan mereka, melainkan hanya fokus pada kebencian dan kecemburuan buta. Uang yang seharusnya digunakan untuk investasi masa depan mereka, justru banyak dihabiskan Della untuk membayar jasa promosi negatif demi merusak citra Putri, sebuah tindakan yang menurut Renaldi sangat kekanak-kanakan dan merugikan. Kenapa kamu begitu terobsesi pada hidupnya? Dia sudah punya jalannya sendiri. Dan kita seharusnya fokus pada hidup kita. Bentak Renaldi dalam satu puncak kemarahannya yang jarang terjadi, menyadari bahwa wanita yang ia pilih sebagai pengganti Putri ternyata memiliki jiwa yang penuh dengan racun kedengkian. Hari peresmian cabang baru pun tiba dengan suasana yang sangat meriah dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting serta media massa setempat. Putri tampil memukau dengan pakaian yang sederhana, namun memancarkan aura kepemimpinan yang kuat, menyambut setiap tamu dengan keramahan yang tulus, tanpa sedikit pun beban di wajahnya. Saat sesi seminar dimulai, ia menceritakan perjalanannya bukan sebagai korban pengkhianatan yang malang, melainkan sebagai seorang penyintas yang menemukan kekuatan di balik reruntuhan mimpinya. Penjelasannya yang sistematis tentang inovasi kuliner dan pemberdayaan staf wanita membuat audiens terpesona, mengikis habis keraguan yang sempat ditanamkan oleh kampanye hitam Della sebelumnya. Fadli berdiri di barisan belakang, memberikan tepuk tangan paling meriah, menyadari bahwa Putri kini telah melampaui ekspektasinya dan siap menjadi ikon baru dalam dunia bisnis nasional. Namun, di tengah kemeriahan acara tersebut, Della nekat datang dengan menyamar sebagai salah satu tamu undangan, mencoba untuk mengacaukan sesi tanya-jawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dan tendensius. Saat mikrofon sampai ke tangannya, Della dengan suara yang dibuat-buat mencoba menyindir tentang hubungan personal Putri dengan atasannya di depan publik yang hadir. Ruangan seketika menjadi hening, menunggu reaksi apa yang akan diberikan oleh sang manajer operasional yang selama ini dikenal kalem tersebut. Putri menarik napas panjang, menatap langsung ke arah penanya misterius itu dengan senyum yang sangat tenang. Sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Prestasi saya di sini diukur dari kepuasan pelanggan dan kesejahteraan tim saya, bukan dari spekulasi tentang kehidupan pribadi saya yang tidak ada sangkut pautnya dengan kualitas hidangan di atas meja ini. Jawab Putri dengan suara yang jernih dan berwibawa, memancing sorak-sorai dukungan dari para hadirin.
Kegagalan Della dalam mempermalukan Putri di depan umum justru berbalik menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, karena beberapa wartawan mulai mengendus motif di balik pertanyaan provokatif tersebut. Della terpaksa pergi dengan rasa malu yang membara, menyadari bahwa ia tidak lagi bisa menyentuh martabat Putri yang sudah terbangun dengan fondasi yang sangat kokoh. Sepulangnya dari acara tersebut, Putri merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban berat yang selama ini menggelayuti pundaknya telah terangkat sepenuhnya oleh keberaniannya sendiri. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukan tentang menghancurkan lawan, melainkan tentang tetap bersinar meski dikelilingi oleh kegelapan fitnah yang mencoba memadamkannya. Di rumah, ia memeluk anaknya dengan penuh kasih, berjanji bahwa mereka berdua akan tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang, tanpa perlu menaruh dendam pada siapapun yang pernah menyakiti mereka di masa lalu. Masa lalu yang penuh dengan kedengkian itu akhirnya benar-benar memicu keretakan besar dalam hubungan Renaldi dan Della yang selama ini dipaksakan tampak harmonis. Di sebuah apartemen yang kini terasa lebih sempit akibat tumpukan barang mewah tak terpakai, Renaldi menatap Della dengan pandangan hampa yang memancarkan kekecewaan mendalam. Ia baru saja membaca laporan media sosial mengenai kesuksesan seminar Putri dan bagaimana Della dipermalukan di depan publik akibat ulahnya sendiri. Kebenaran yang pahit mulai merasuk ke dalam kesadaran Renaldi. Ia telah meninggalkan sebuah telaga yang menyejukkan demi mengejar fatamorgana yang ternyata hanya berisi api amarah dan kecemburuan. Kamu sudah keterlaluan, Della. Obsesimu merusak segalanya, termasuk sisa-sisa harga diriku, desis Renaldi sambil mulai memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Sebuah tindakan yang menandai akhir dari petualangan kelamnya. Sementara itu di kantor pusat, Putri dan Fadli duduk bersisian menatap peta digital yang menampilkan potensi ekspansi bisnis mereka ke mancanegara. Keberhasilan acara tempo hari tidak hanya membungkam fitnah, tetapi juga mendatangkan investor besar yang tertarik pada konsep pemberdayaan wanita yang diusung oleh Putri. Fadli menatap Putri dengan binar kekaguman yang sulit disembunyikan, menyadari bahwa wanita di depannya ini telah berevolusi menjadi seorang pemimpin yang visioner dan tak tergoyahkan oleh sentimen pribadi. Mereka mulai merancang kolaborasi dengan pengrajin lokal untuk menyuplai bahan baku standar ekspor, sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk mengubah nasib banyak keluarga di pedesaan. Putri merasa hidupnya kini memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar urusan rumah tangga yang pernah membelenggunya dalam kesedihan. Ia mulai aktif menulis di blog pribadinya tentang cara bangkit dari kegagalan, yang seketika menjadi viral dan menyentuh hati ribuan pembaca yang berada dalam posisi serupa. Transformasi ini membuktikan bahwa setiap luka jika dikelola dengan ketabahan dan kerja keras dapat berubah menjadi mutiara yang berharga bagi banyak orang. Di tengah kesibukan mempersiapkan kontrak internasional pertama mereka, Putri menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan validasi dari masa lalu untuk merasa utuh sebagai seorang manusia. Dunia kini memandangnya bukan sebagai sosok yang ditinggalkan, melainkan sebagai pejuang yang berhasil mengubah air mata menjadi fondasi kejayaan yang menginspirasi lintas generasi. Kejayaan yang menginspirasi lintas generasi itu kini mulai memasuki babak baru saat Putri resmi menandatangani kontrak kerjasama dengan distributor dari luar negeri. Ruang konferensi yang megah menjadi saksi bisu betapa mantapnya ia memaparkan strategi bisnis tanpa sedikit pun keraguan yang dulu sempat menghantui setiap langkah kecilnya. Fadli yang duduk di sampingnya hanya bisa tersenyum bangga, menyadari bahwa Putri bukan lagi sekadar teman yang ia tolong, melainkan rekan bisnis yang setara dan penuh visi. Keberhasilan ini membawa nama Putri ke tajuk utama berbagai media ekonomi, menjadikannya ikon baru bagi wanita mandiri yang mampu membalikan keadaan setelah diterjang badai kehidupan. Namun, di tengah puncak karir yang gemilang, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor yang sudah lama ia hapus, meminta pertemuan singkat di sebuah taman yang sepi. Rupanya, Renaldi telah benar-benar meninggalkan Della dan kini hidup dalam penyesalan yang mendalam di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Pria itu tampak kehilangan wibawanya, dengan sorot mata yang redup dan pakaian yang tidak lagi rapi seperti saat masih bersanding dengan Putri. Ia memohon waktu sejenak untuk sekadar melihat perkembangan anak mereka, menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah ia perbuat demi mengejar ego sesaat bersama wanita yang penuh kedengkian. Putri mendengarkan setiap kalimat permintaan maaf itu dengan tenang, tanpa ada lagi gejolak amarah atau dendam yang menyulut dadanya. Ia menyadari bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk benar-benar melepaskan beban masa lalu yang selama ini menghambat pertumbuhannya menjadi pribadi yang lebih bijaksana.
Meskipun ia memberikan izin bagi Renaldi untuk sesekali bertemu dengan sang buah hati, Putri tetap memberikan batasan yang tegas mengenai posisi mereka yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Baginya, rumah tangga yang sudah runtuh akibat pengkhianatan bukanlah sesuatu yang bisa dibangun kembali hanya dengan kata maaf, melainkan sebuah pelajaran berharga untuk menghargai diri sendiri. Pertemuan itu diakhiri dengan sikap Putri yang berwibawa, meninggalkan Renaldi yang hanya bisa menatap punggung mantan istrinya yang kini berjalan menjauh menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Di dalam mobil, Putri menarik nafas lega, menyadari bahwa ia telah memenangkan pertempuran batin yang paling berat dalam hidupnya tanpa harus merendahkan orang lain. Fokusnya kini hanya satu, terus berkembang dan membawa manfaat bagi banyak wanita di luar sana yang mungkin masih berjuang di tengah kegelapan yang sama. Kegelapan yang sama itu perlahan memudar seiring dengan keberhasilan Putri meluncurkan program pelatihan kewirausahaan bagi para perempuan yang mengalami nasib serupa dengannya. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil di samping kesibukan bisnisnya dengan Fadli, yang bertujuan untuk memberikan modal keterampilan serta dukungan psikologis bagi mereka yang kehilangan arah pasca perceraian. Di setiap sesi pertemuan, Putri berdiri dengan anggun di depan kelas, membagikan kisah perjalanannya dari titik nadir hingga menjadi direktur operasional yang disegani di kancah internasional. Antusiasme para peserta sangat luar biasa. Mereka melihat sosok Putri bukan sebagai selebritas yang jauh dari jangkauan, melainkan sebagai kakak dan sahabat yang memahami setiap tetes air mata yang pernah tumpah. Sementara itu, ekspansi bisnis kuliner yang dikelolanya bersama Fadli kini telah merambah ke 3 negara tetangga, membawa cita rasa lokal ke panggung global dengan standar profesionalisme yang tinggi. Hubungan kerja mereka pun semakin matang, di mana Fadli terus memberikan ruang bagi Putri untuk mengeksplorasi ide-ide kreatifnya dalam menciptakan menu yang sehat dan berkelanjutan. Di sela-sela kesibukan rapat koordinasi antar negara, ada momen-momen tenang di mana mereka berdua duduk berdiskusi tentang visi jangka panjang untuk menyejahterakan lebih banyak petani lokal sebagai pemasok bahan baku utama. Kedekatan ini tumbuh secara alami, didasari oleh rasa hormat yang mendalam dan visi kemanusiaan yang selaras, tanpa pernah terburu-buru untuk mendefinisikan hubungan mereka ke arah yang lebih intim. Putri menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak lagi ia ukur dari status pernikahan, melainkan dari sejauh mana keberadaannya mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Ia melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang ceria dan bangga memiliki ibu yang tangguh, sebuah pencapaian yang jauh lebih bernilai daripada tumpukan harta yang ia kumpulkan. Dunia yang dulunya terasa sempit dan penuh tekanan, kini terbentang luas dengan peluang yang tak terbatas bagi siapapun yang berani mengambil langkah pertama untuk berubah. Dengan hati yang lapang, Putri terus melangkah maju, membuktikan bahwa seorang janda sukses bukanlah sekadar label, melainkan simbol kekuatan bagi wanita yang berani menulis ulang takdir mereka sendiri dengan tinta keberanian. Tinta keberanian itu seolah mengalir menjadi fondasi kokoh yang membawa Putri pada sebuah konferensi pemberdayaan perempuan tingkat nasional di ibu kota. Mengenakan pakaian formal yang memadukan unsur tradisional dan modern, ia berdiri di podium utama, menatap ribuan pasang mata yang menaruh harapan besar pada setiap kalimat yang ia ucapkan. Putri tidak lagi berbicara tentang kepedihan pengkhianatan Renaldi, melainkan tentang bagaimana seorang wanita harus memiliki kedaulatan atas pikiran dan ekonominya sendiri untuk bisa bertahan dalam situasi tersulit sekalipun. Tepuk tangan riuh bergema di seluruh aula saat ia menutup pidatonya dengan pesan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu mengangkat tangan orang lain yang masih terjebak di dasar jurang keputusasaan. Di balik kemegahan acara tersebut, kehadiran Fadli di barisan depan memberikan kekuatan tersendiri bagi Putri untuk tetap rendah hati meski popularitasnya terus melonjak. Mereka kemudian menyempatkan diri untuk berjalan santai di taman hotel, mendiskusikan rencana peluncuran buku biografi Putri yang sudah lama dinantikan oleh para pengikut setianya di media sosial. Fadli menatap sahabatnya itu dengan sorot mata yang penuh penghargaan, menyadari bahwa transformasi Putri telah mencapai titik di mana ia bukan lagi sekadar penyintas, melainkan mercusuar bagi banyak orang. Ketenangan yang terpancar dari wajah Putri adalah bukti nyata bahwa kedamaian batin hanya bisa diraih ketika seseorang berhenti mencari pembelaan dari masa lalu yang menyakitkan. Malam itu, di kamar hotelnya yang tenang, Putri merenungi betapa jauhnya ia telah melangkah sejak hari di mana ia menemukan gantungan kunci perak di selipan sofa rumah lamanya. Semua reruntuhan perasaan itu kini telah berubah menjadi taman bunga yang indah,
di mana ia bisa memetik hikmah dari setiap duri yang pernah melukai jemarinya. Dengan senyum tulus yang menghiasi bibirnya, ia mematikan lampu meja, bersiap menyambut hari esok yang menjanjikan lebih banyak peluang untuk menebar manfaat. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, namun ia sudah memiliki kompas yang tepat untuk mengarungi samudra kehidupan yang luas ini dengan penuh martabat dan kemandirian yang hakiki. Martabat dan kemandirian yang hakiki itu membawa Putri pada sebuah babak baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Terpilih sebagai Duta Kewirausahaan Perempuan oleh kementerian terkait. Kabar ini disambut dengan sukacita oleh seluruh tim di kantor Fadli, yang kini telah menganggap Putri sebagai jantung dari operasional bisnis mereka yang kian menggurita. Di tengah hiruk-pikuk persiapan seremoni penghargaan, Putri tetap menyempatkan diri untuk memantau perkembangan yayasannya, memastikan bahwa setiap wanita yang bergabung mendapatkan pendampingan yang layak. Ia tidak ingin kesuksesannya menjadi menara gading yang tidak bisa disentuh oleh mereka yang masih berjuang merangkak dari dasar keterpurukan akibat pengkhianatan pasangan. Fadli yang melihat jadwal Putri semakin padat, tetap setia memberikan dukungan operasional tanpa sedikit pun rasa iri atas pencapaian sahabatnya yang kini mulai melampaui ekspektasi publik. Suatu sore, saat mereka sedang meninjau laporan keuangan tahunan yang menunjukkan grafik kenaikan signifikan, Fadli memberikan sebuah kotak kecil berisi pena berlapis emas sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Putri. Pena ini untuk menuliskan rencana-rencana besar lainnya. Karena aku tahu, duniamu tidak akan berhenti di sini. Ucap Fadli dengan nada yang penuh ketulusan dan kekaguman. Putri menerimanya dengan haru, menyadari bahwa dukungan seorang teman yang tepat adalah katalisator luar biasa dalam mempercepat proses pemulihan jiwa yang sempat hancur. Malam itu di kediamannya yang nyaman, Putri membacakan dongeng untuk anaknya sebelum tidur, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan saat masih terbelenggu dalam pernikahan yang penuh kepura-puraan. Ia melihat pantulan dirinya di jendela kaca, seorang wanita yang kini tegak berdiri, bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia memilih untuk berjuang di saat dunianya runtuh. Besok adalah hari besar di mana ia akan memberikan pidato di depan para pembuat kebijakan, menyuarakan pentingnya perlindungan ekonomi bagi perempuan yang ditinggalkan. Dengan hati yang mantap, ia merapikan naskah pidatonya, menyadari bahwa setiap kata yang ia tulis adalah suara bagi ribuan hati yang masih tersembunyi di balik bayang-bayang kesedihan. Bayang-bayang kesedihan itu kini telah sepenuhnya sirna, berganti dengan sorot lampu panggung yang megah saat Putri melangkah menuju podium di gedung kementerian. Ribuan pasang mata menatapnya dengan takjub, bukan hanya karena kecantikan fisiknya yang bersahaja, melainkan karena aura kewibawaan yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Dalam pidatonya, Putri menekankan bahwa kemandirian finansial bagi perempuan bukan sekedar tentang mencari materi, melainkan tentang menjaga kedaulatan diri agar tidak mudah dihempaskan oleh badai ketidakpastian. Suaranya yang jernih dan bergetar penuh keyakinan membuat suasana aula menjadi hening seketika, menyentuh sanubari para pembuat kebijakan yang hadir di sana. Ia mengusulkan program inkubasi bisnis khusus untuk ibu tunggal. Sebuah gagasan yang langsung disambut dengan komitmen kerjasama dari berbagai instansi pemerintah. Fadli yang mengamati dari kursi undangan barisan depan, merasa matanya berkaca-kaca melihat bagaimana Putri telah melampaui segala batasan yang pernah menghimpitnya. Setelah acara usai, mereka berjalan keluar menuju pelataran gedung yang asri, di mana semilir angin sore menyambut keberhasilan besar tersebut dengan kesejukan yang menenangkan. Fadli memberikan selamat dengan sebuah jabat tangan yang erat, sebuah simbol kemitraan yang kini telah bertransformasi menjadi ikatan kepercayaan yang sangat mendalam. Kamu telah menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar, Put, bisik Fadli dengan nada yang syarat akan rasa bangga yang tulus. Putri tersenyum kecil, menyadari bahwa pengakuan terbaik bukanlah medali atau piagam, melainkan kebermanfaatan yang bisa ia berikan kepada sesama perempuan yang sedang berjuang. Malam itu, saat ia kembali ke rumah, Putri mendapati sebuah surat yang diletakkan di bawah pintu, ternyata dari Della, yang menuliskan permohonan maaf atas segala fitnah di masa lalu. Surat itu berisi pengakuan bahwa Della kini hidup dalam kesunyian dan penyesalan setelah ditinggalkan oleh Renaldi dan kehilangan reputasi sosialnya akibat ulahnya sendiri. Putri membaca baris demi baris kata tersebut tanpa ada rasa puas atas penderitaan lawan, melainkan dengan rasa syukur karena ia tidak membiarkan kebencian merusak hatinya. Ia melipat surat itu dengan tenang dan menyimpannya di laci paling bawah,
menandai bahwa ia telah benar-benar menutup buku lama yang penuh luka. Fokusnya kini tertuju pada cakrawala baru yang kian membentang luas, di mana ia akan terus membangun ekosistem yang mendukung kebangkitan wanita di seluruh penjuru negeri. Seluruh penjuru negeri kini mulai membicarakan terobosan yang dibawa Putri, namun ambisinya tidak berhenti pada batas wilayah domestik semata. Bersama Fadli, ia mulai memetakan ekspansi ke pasar Eropa, sebuah langkah berani yang menuntut standar kualitas dan etika bisnis yang sangat ketat. Di tengah kesibukan menyiapkan dokumen ekspor dan sertifikasi internasional, Putri dihadapkan pada tantangan baru berupa kemunculan kompetitor global yang mencoba meniru konsep pemberdayaan miliknya dengan modal yang jauh lebih besar. Perusahaan asing tersebut mencoba mendekati para mitra pemasok bahan baku lokal Putri dengan iming-iming harga tinggi, sebuah taktik yang sempat menciptakan kegelisahan di kalangan petani binaan yayasannya. Namun, loyalitas yang telah dibangun Putri melalui pendekatan kekeluargaan dan kejujuran selama bertahun-tahun terbukti jauh lebih kuat daripada sekadar tumpukan lembaran uang dari pihak luar. Fadli tetap menjadi pilar pendukung yang tak tergoyahkan, membantu Putri melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan para investor dari London yang tertarik pada orisinalitas brand mereka. Suatu malam, di kantor yang hanya menyisakan cahaya lampu meja, Fadli menyodorkan sebuah peta strategi baru yang menggabungkan teknologi digital untuk melacak rantai pasok secara transparan. Kepercayaan yang diberikan Fadli memungkinkan Putri untuk tetap fokus pada pengembangan produk tanpa harus mencemaskan urusan teknis yang rumit, menciptakan sinergi yang sempurna antara visi dan eksekusi. Mereka menyadari bahwa ancaman dari kompetitor global justru merupakan pengakuan bahwa apa yang mereka bangun memiliki nilai yang sangat tinggi di mata dunia. Putri merespons persaingan tersebut bukan dengan kepanikan, melainkan dengan meluncurkan kampanye bercerita tentang jati diri setiap produk yang mereka hasilkan, menyentuh sisi emosional konsumen internasional. Ia ingin dunia tahu bahwa di balik setiap hidangan yang mereka sajikan, terdapat tetesan keringat para wanita tangguh yang telah bangkit dari keterpurukan hidup. Strategi ini terbukti sangat efektif. Para pelanggan di luar negeri justru lebih menghargai aspek kemanusiaan dan keberlanjutan yang ditawarkan oleh perusahaan Putri dibandingkan sekadar harga murah. Dengan keyakinan yang kian membaja, Putri menatap layar monitor yang menampilkan grafik permintaan dari pasar global yang terus meningkat tajam. Ia menyadari bahwa badai persaingan ini hanyalah cara semesta untuk menguji seberapa kokoh akar kepemimpinan yang telah ia tanam sejak hari pengkhianatan suaminya dulu. Hari pengkhianatan suaminya dulu kini terasa seperti 1000 tahun yang lalu, terkubur di bawah tumpukan prestasi yang diraih Putri saat ia melangkah masuk ke ruang pertemuan utama di London. Mengenakan blazer tenun lokal yang modis, ia mempresentasikan visi bisnisnya di hadapan para pemegang saham internasional dengan bahasa Inggris yang lancar dan penuh kewibawaan. Tantangan dari kompetitor global yang sempat mengguncang rantai pasoknya, justru ia jadikan batu loncatan untuk memperkuat posisi tawarnya di pasar Eropa. Putri berhasil meyakinkan para investor bahwa kekuatan utama perusahaannya terletak pada narasi kejujuran dan pemberdayaan komunitas, sebuah nilai yang tidak bisa dibeli dengan modal sebesar apapun. Keberhasilan negosiasi ini menandai lahirnya kemitraan strategis yang membawa produk-produk buatannya bersanding dengan brand ternama di pusat perbelanjaan mewah dunia. Fadli yang mendampinginya sepanjang perjalanan dinas tersebut, melihat betapa Putri telah bertransformasi menjadi sosok pemimpin yang tenang dalam menghadapi tekanan diplomatik. Di sela-sela waktu istirahat di tepi Sungai Thames, mereka sempat duduk berbincang mengenai rencana besar berikutnya, mendirikan akademi kepemimpinan bagi perempuan di berbagai negara berkembang. Fadli menyadari bahwa Putri bukan lagi sekadar rekan bisnis yang ia bantu, melainkan inspirasi hidup yang memberinya sudut pandang baru tentang arti ketangguhan yang sesungguhnya. Kedekatan mereka yang semula hanya didasari profesionalisme, kini mulai menumbuhkan rasa kagum yang lebih personal, meski keduanya tetap menjaga batas dengan sangat elegan dan dewasa. Putri merasa puas bukan karena materi yang melimpah, melainkan karena ia mampu membuktikan bahwa seorang wanita yang ditinggalkan bisa menjadi subjek yang menentukan arah ekonomi global. Ia melihat bayangan dirinya di permukaan air sungai yang tenang, seorang ibu yang kini mampu memberikan dunia yang lebih luas bagi masa depan anaknya. Kabar tentang kesuksesannya di London segera menyebar ke tanah air, membungkam sisa-sisa suara sumbang yang dulu pernah meragukan kapasitasnya sebagai seorang janda. Dengan hati yang mantap,
ia ngemasi merang garang sebelumnya untuk segera pulang, menyadari bahwa kemenangan yang ia raih adalah kemenangan bagi setiap wanita yang pernah merasa hancur namun memilih untuk merangkak naik kembali. Perjalanan ini telah mengajarinya bahwa batas tertinggi manusia bukanlah pada apa yang hilang darinya, melainkan pada apa yang mampu ia bangun kembali dari puing-puing kehilangan tersebut. Puing-puing kehilangan tersebut kini telah menjelma menjadi monumen kesuksesan yang megah saat Putri menginjakan kakinya kembali di tanah air dengan sambutan yang luar biasa hangat. Kepulangannya dari London disambut oleh puluhan jurnalis yang ingin menggali lebih dalam tentang rahasia di balik keberaniannya menembus pasar Eropa yang sangat kompetitif. Putri menanggapi setiap pertanyaan dengan senyuman yang tenang, menekankan bahwa kunci utamanya bukanlah ambisi pribadi, melainkan misi untuk mengangkat martabat para pekerja perempuan di balik layar bisnisnya. Ia menyadari bahwa sorotan kamera ini adalah mimbar yang tepat untuk menyuarakan bahwa kegagalan dalam hubungan bukanlah akhir dari eksistensi seorang wanita di dunia profesional. Di sampingnya, Fadli tetap berdiri sebagai pendukung setia, memastikan bahwa setiap langkah Putri tetap aman dari gangguan pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan sesaat dari popularitasnya. Kesuksesan internasional ini ternyata membawa dampak tak terduga bagi kehidupan pribadi Putri, di mana Renaldi yang kini hidup dalam kesulitan finansial mencoba mendekatinya melalui perantara keluarga besar. Mantan suaminya itu dikabarkan sedang terlilit utang akibat gaya hidup Della yang boros sebelum mereka berpisah, dan kini ia berharap mendapatkan bantuan atau posisi di perusahaan Putri. Namun, Putri menunjukkan kedewasaan mental yang luar biasa dengan tidak membiarkan perasaan iba yang dangkal merusak integritas profesional yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia mengarahkan urusan tersebut kepada tim hukumnya, menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan bisa diberikan secukupnya, namun tidak ada tempat bagi pengkhianat di dalam struktur organisasi yang ia pimpin dengan nilai kejujuran. Malam harinya, Putri merayakan keberhasilan ini dengan makan malam sederhana bersama anaknya dan Fadli di balkon rumahnya yang asri, jauh dari hiruk-pikuk pesta mewah. Mereka berbincang tentang rencana peresmian Akademi Kepemimpinan Perempuan yang akan menjadi warisan terbesar Putri bagi generasi mendatang. Di bawah taburan bintang, ia merasa hidupnya kini telah mencapai keseimbangan yang sempurna antara karir, peran sebagai ibu, dan kontribusi sosial. Putri memandang Fadli dengan rasa terima kasih yang mendalam, menyadari bahwa persahabatan mereka telah melewati ujian waktu yang paling berat. Ia tahu bahwa esok hari akan membawa tantangan baru, namun dengan fondasi karakter yang sudah teruji, ia siap menghadapi apapun tanpa perlu lagi menoleh ke belakang dengan rasa penyesalan. Api semangat yang ia nyalakan itu akhirnya mencapai puncaknya pada hari peresmian Akademi Cahaya Putri, di mana ribuan wanita dari berbagai latar belakang berkumpul dengan mata yang berbinar penuh harapan. Di podium yang dihias bunga-bunga segar, Putri berdiri bukan lagi sebagai sosok yang hancur karena pengkhianatan Renaldi, melainkan sebagai lambang kemenangan jiwa yang berdaulat. Di barisan undangan, ia melihat Fadli yang mengangguk bangga, serta para petani dan perajin binaannya yang kini hidup sejahtera. Dengan suara yang mantap namun syarat akan kelembutan, Putri menyampaikan pesan terakhirnya yang menggetarkan seluruh aula, bahwa nilai seorang wanita tidak ditentukan oleh siapa yang memilih untuk pergi meninggalkannya, melainkan oleh keberaniannya untuk memilih tetap tinggal dan berjuang bagi dirinya sendiri. Pesan moral yang kuat itu bergema di hati setiap pendengar, menyadarkan banyak orang bahwa status janda bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah kesempatan untuk menulis ulang takdir dengan tinta kemandirian. Putri menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam validasi seorang pria yang tidak setia, melainkan dalam kebermanfaatan yang kita berikan kepada dunia. Saat ia memotong pita peresmian, sorak-sorai haru pecah, menandai lahirnya era baru di mana wanita-wanita yang pernah terluka kini memiliki wadah untuk bangkit menjadi pemimpin. Renaldi dan Della, yang kini hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah hidupnya, telah sepenuhnya pudar ditelan oleh cahaya kesuksesan yang Putri bangun dari puing-puing air matanya. Cerita ini berakhir dengan pemandangan Putri yang berjalan bergandengan tangan dengan anaknya menuju masa depan yang cerah, ditemani oleh Fadli yang tetap setia di sisinya sebagai sahabat sekaligus rekan seperjuangan. Ia telah membuktikan bahwa pengkhianatan mungkin bisa meruntuhkan rumah, namun tidak akan pernah bisa meruntuhkan martabat seorang wanita yang tahu cara mencintai dirinya sendiri. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan, Putri menyadari bahwa ia tidak hanya berhasil mengubah sudut pandang orang lain, tetapi ia telah berhasil menaklukkan badai di dalam batinnya sendiri. Kini, ia bukan lagi sekedar penyintas,
melainkan mercusuar yang akan terus menerangi jalan bagi mereka yang masih mencari arah di tengah kegelapan masa lalu.